Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 32. Menara Babel. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh dunia." Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem. Ketika Sem berumur 100 tahun, 2 tahun setelah air bah, ia mempunyai anak Arpakshad. Sem hidup 500 tahun lagi setelah mendapat Arpakshad. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 35 tahun, Arpakshad mempunyai anak, Selah. Arpakshad hidup 403 tahun lagi setelah mendapat Selah. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Selah mempunyai anak Eber. Selah hidup 403 tahun lagi setelah mendapat Eber. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 34 tahun, Eber mempunyai anak Pelek. Eber hidup 430 tahun lagi setelah mendapat Pelek. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Pelek mempunyai anak Rehu. Pelek hidup 209 tahun lagi setelah mendapat Rehu. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 32 tahun, Rehu mempunyai anak Seruk. Rehu hidup 207 tahun lagi setelah mendapat Seruk. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Seruk mempunyai anak Nahor. Seruk hidup 200 tahun lagi dan mendapat Nahor. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 29 tahun, Nahor mempunyai anak Terah. Nahor hidup 119 tahun lagi setelah mendapat Terah. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 70 tahun, Terah mempunyai
Abram, Nahor, dan Haran.